Saudara advokat Henry Yosodiningrat melaporkan pemilik akun YouTube dan TikTok yang diduga menyebarkan hoax meninggalnya Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri ke Polda Metro Jaya. Henry melayangkan laporan ini ke Polda Metro Jaya pada Senin kemarin. Dalam laporannya, Henry melaporkan akun YouTube Mahakarya Cendana dan akun TikTok Jatim 070881. Henry menilai bahwa kedua akun tersebut telah menyebarkan video rekayasa yang mencatut namanya. Dalam video tersebut dirinya dicatut seolah-olah membenarkan rumor soal wafatnya Megawati. Di Badung, Bali, Ketua DPC PDIP Badung Nyoman Giri Prasta bersama pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung melaporkan 12 pemilik akun media sosial terkait dugaan penyebar hoax Megawati Soekarno Putri meninggal. Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung mengambil langkah jalur hukum dengan melaporkannya ke Polres Badung. Selain ke Polres Badung, pelaporan juga dilakukan oleh seluruh DPC PDIP kabupaten kota lainnya di Bali. Kabupaten Badung sebagai wujud daripada kuasa hukum itu. Nah, ini pelaporan yang kami lakukan kepada oknum itu berkenaan dengan berita hoax tadi itu kepada Presiden Republik Indonesia kelima, Ketua Umum PDI Perjuangan. Beliau Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Advokat senior yang juga kader PDIP, Henry Yosodiningrat melaporkan sebuah akun YouTube dan TikTok ke Polda Metro Jaya. Pelaporan dilayangkan setelah dirinya dicatut dan diedit dalam kabar bohong yang menyebutkan Megawati Soekarno Putri meninggal dunia. Selain Henry Yoso, juga ada pelaporan dari PMI terkait hoax ini. Lalu apa saja alasan pelaporan ini kita akan bahas bersama dengan Henry Yosodiningrat, advokat senior sekaligus juga politisi senior PDIP, dan juga sudah bergabung Arya Sandiuda, Kabid Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI. Selamat sore Pak Henry, juga Mas Arya. Selamat sore Mbak. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Saya ke Pak Henry dulu. Kalau dari Pak Henry, kenapa akhirnya hal ini dibawa ke ranah hukum, harus dilaporkan ke proses hukum, Pak Henry? Oke, awalnya hari Minggu itu saya mendapatkan kiriman link video sama YouTube sama TikTok gitu ya. Nah, saya masih belum merasa terganggu. Saya pikir orang-orang juga tahu bahwa ini adalah rekayasa karena menyebutnya ya almarhum. Kemudian dari pakaian saya sendiri waktu itu masih pakai uniform partai yang warna hitam gitu ya. Nah, saya pikir orang nggak akan percaya dengan itu. Tapi dari Minggu malam sampai sampai Senin pagi, saya mulai merasa terganggu. Saya dapat telepon dari berbagai pihak ya, dari Sabang sampai Merauke lah ya, yang menanyakan kebenaran itu. Kesannya seolah-olah saya ini kok bodoh banget gitu, kok nggak cross check dulu gitu, kok tahu tuh memberi pernyataan itu. Nah, dalam rangka klarifikasi ya, dan juga untuk penegakan hukum, karena saya lihat hoax ini semakin merajalela, maka pagi-pagi itu juga saya langsung bikin mengantar laporan polisi. Kemudian saya langsung ke Polda Metro Jaya, saya laporkan itu supaya dilakukan penegakan hukum. Itu aja. Oke. Padahal yang disampaikan Pak Henry yang ada di akun YouTube atau TikTok itu sebenarnya konteksnya apa? Yang akhirnya dipotong, dianggap ini membenarkan informasi hoax terkait Bu Mega? Itu pada waktu wafatnya almarhum Kakanda Nazarudin Kemas. Okay. Salah satu politisi senior PDI Perjuangan dan anggota DPR RI yang senior, dan kebetulan dengan kami itu masih punya hubungan keluarga. Itu tahun 2019 ya. Nah, maka saya katakan saya dihubungi oleh seorang keponakan yang namanya Dita, kemudian sambil nangis-nangis, kemudian saya langsung lari ke rumah, itu belum ada siapa-siapa, jenazah masih di rumah sakit. Nah, itu kaitannya dengan itu. Okay. Nah, mereka edit, mereka sunting sedemikian rupa dengan cara yang rekayasa, seakan-akan statement saya itu atau pernyataan itu adalah saya kemukakan kaitannya dengan wafatnya Ibu Mega. Padahal Ibu Mega dihebohkan itu kapan dan sudah ditayangkan bahwa Ibu Mega dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan melakukan aktivitas gitu. Oke, saya akan tanyakan lebih lanjut lagi ke Pak Henry. Sebelumnya saya ke PMI. PMI juga kan melayangkan laporan terkait hoax ini. Siapa saja yang dilaporkan oleh PMI dan apa saja poin-poin pelaporannya, Mas Arya?
Ya, yang pertama PMI DKI Jakarta itu menjadi satu dari dua korban ya dalam pandangan kami penebaran hoax melalui flyer bergambar mirip Ibu Megawati Soekarno Putri itu kan salah satunya juga dari pihak PMI dirugikan karena menggunakan flyer dengan mencatut nama PMI DKI, terus kemudian di situ juga ada ungkapan duka cita tentang dengan gambar mirip Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita mengadukan pada atau mengusut secara hukum itu karena jelas ini adalah satu hal yang merugikan dan mencemari nama baik dan merupakan perbuatan penyebaran berita bohong atau hoax. Jadi kita meminta Polda tadi pagi kami dari pengurus PMI dengan diberikan surat kuasa oleh Pak Ketua Rustam Effendi. Saya mendampingi Pak Sekretaris Arif Rahman, saya juga datang sama tim itu melaporkan kepada Polda agar mengusut dan memproses secara hukum akun yang menyebarkan pertama kali melalui reels Instagram itu. Jadi kita mendasari juga atas dasar atas dasar beberapa Akun media sosial begitu ya? Ya, betul. Dan sebenarnya ini mengganggu karena memang PMI DKI kan sekarang sedang sibuk-sibuknya melayani krisis kemanusiaan gitu. Maksudnya pelayanan krisis kemanusiaan, dampak krisis kemanusiaan terhadap ketersediaan darah. Tapi kok kemudian ada kondisi-kondisi seperti sekarang ini kan sangat mengganggu kami. Saya akan tanya masing-masing soal terlapor dari Pak Henry maupun Mas Arya. Saya ke Pak Henry dulu. Pak Henry, kalau yang dilaporkan ini akun media sosialnya, apakah mereka ini yang mengunggah pertama kali atau seperti apa, Pak Henry? Pemilik akun TikTok sama YouTube itu ya. Karena mereka kelihatannya mereka buat di hari Sabtu deh, pertama mereka tayang gitu ya. Dan sudah ditonton oleh berapa ribu orang pada waktu itu. Dan saya mendapat itu pertama dari saksi yang saya sebutkan di dalam laporan polisi saya ya, dari Lampung, kemudian pengurus-pengurus PDI Perjuangan di berbagai daerah. Nah, yang saya laporkan adalah pencemaran nama baik ya, atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Kemudian pasal 27 ayat 3, pasal Pak Junto, pasal 45 ayat 3, Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang ITE, dan atau pasal 14 serta pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Oke. Kalau dari pihaknya Pak Henry, apakah ada komunikasi dulu dengan akun terlapor? Kan biasanya ada komunikasi misalnya via direct message atau pesan langsung di akun masing-masing, atau langsung saja memang mengambil langkah hukum dari awal, Pak Henry? Saya langsung mengambil langkah hukum karena saya akan menganggap percuma ya. Mungkin aja mereka udah hapus atau apa ya. Tapi dengan kecepatan saya lapor itu, polisi mereka sudah langsung mengetahui tempatnya di mana ya. Dan polisi langsung melakukan lidik ya. Saya berkeyakinan pihak polisian dalam waktu 1-2 hari sudah bisa menemukan pelakunya gitu. Oke. Artinya sudah tahu siapa di balik akun-akun itu begitu ya Pak Henry ya? Karena harus jelas identitasnya belum tahu siapa di balik pelaku, belum tahu. Jadi itu yang diungkap ya oleh pihak kepolisian, siapa di balik akun-akun itu. Kalau dari Mas Arya, berapa akun jadi totalnya yang dilaporkan, dan apakah mereka ini yang mengunggah pertama kali flyer yang mencatut nama PMI DKI atau seperti apa? Yang pertama, pelaporan ini atas desakan seluruh pengurus, staf dan relawan ya. Artinya karena memang seluruh pengurus, staf dan relawan kita yakin dan bisa pastikan tidak ada yang turut serta dalam penyebaran berita ini. Sehingga kalau kita lihat hampir seluruh yang kita terima informasi itu justru kita menjadi subjek yang diklarifikasi. Apakah betul PMI menyebarkan ini gitu. Jadi kita pertama kali nerima itu bukan melihat dari akunnya langsung di akun IG-nya. Jadi tidak ada satupun kita sudah cek semua mengurus staf dan relawan kita di DKI Jakarta. Tidak ada satupun yang follow bahkan ke akun yang pertama kali ngunduh di Reels Instagram
Mhm. dengan akun _genocide.anon3 itu gitu. Jadi ketika kita melaporkan, kita memang hanya bisa memberikan keterangan dari screenshot yang kita terima yang telah disebarkan oleh pihak lain gitu. Dan kita tidak ada satupun, karena tidak ada satupun yang jadi followers dari akun tersebut, kita nggak pernah lihat sebenarnya Oke. reelsnya diputar seperti apa waktu. Jadi kita juga berusaha masuk ke akunnya, tapi kan dikunci Ya. berapa kali Jadi akhirnya reject. diserahkan ke pihak kepolisian begitu ya, Mas Arya? Dan sudah diproses, dilidik juga oleh Cybercrime Polda Metro Jaya ya Mhm. tadi. Nah, kalau Pak Henry begini kan, kalau kita dengarkan pernyataannya Sekjen PDIP beberapa hari lalu, Mas Hasto menyatakan bahwa sebenarnya kalau dari DPP PDIP tidak mendorong ini untuk dilaporkan secara hukum, karena kalau Ibu Ketua Umum, Ibu Mega dikatakan justru meminta agar masyarakat lebih mendoakan lagi agar Bu Mega dalam kondisi sehat. Nah, tapi sampai akhirnya kita lihat dalam waktu yang bersamaan Pak Henry sebagai juga politisi senior PDIP ditambah DPC PDIP Bali, ada beberapa DPC yang melaporkan ini. Apa yang mendorong ini sehingga harus dibawa ke ranah hukum, dianggap sebegitu mengganggunya? Oke. Bagi Ibu Mega, seorang ibu yang sangat wise, ya sangat arif, sangat bijak, ya tentunya beliau sudah mendorong itu dilaporkan. Tapi bagi kami yang melaporkan bukan berarti kami membangkang apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, ya. Tapi saya melihat ini kenapa saya laporkan. Saya lihat ini ada unsur sengaja dan niat jahat, ya. Artinya ada mens reanya. Di mana letak niat jahatnya? Mereka sedemikian rupa merekayasa. Kemudian menampilkan video orang didorong pakai kereta dorong seakan-akan jenazah, orang yang menggunakan pakaian APD, ya, tugas-tugas COVID, ya. Nah, saya lihat unsur jahatnya sudah sangat luar biasa, ya. Kemudian rekaman saya tahun 2019, ya. Nah, di sini ada maksud juga tertentu, niat jahatnya untuk merusak nama baik saya, seakan-akan sedemikian tololnya saya, gitu ya, sedemikian cerobohnya saya, ya. Nah, makanya saya harus laporkan supaya mendapat pelajaran. Ibu Mega sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang pemimpin, tentunya nggak mengatakan tidak mengarahkan, tapi anak-anaknya marah gitu. Oke. Anak-anaknya jutaan di Indonesia ini, termasuk saya gitu. Tapi nggak bisa terima ibu kami digitukan. Baik, kalau dari Mas Arya, apakah ini dinilai satu-satunya jalan untuk memberikan efek jera atas adanya hoax yang mencatut nama PMI DKI salah satunya? Ya, kalau dari kami tentunya di dalam kondisi sekarang PMI DKI bagaimana PMI di tempat lain juga kan sedang sibuk pelayanan kemanusiaan, ya kan. Kita menghadapi pandemi COVID-19, terus kemudian dampak dari pandemi COVID-19 terhadap ketersediaan darah. Kita juga mungkin beredar semua tahu kita sedang fokus melayani permohonan plasma konvalesen untuk memberikan pelayanan. Nah, ini tentu sangat mengganggu ketika ada pihak yang sangat tidak bertanggung jawab menggunakan dan mencatut nama baik PMI. Tentunya ini kan terkait dengan hal yang harus kita jaga bersama, karena PMI hanya punya nama baik begitu kan. Dan yang kedua tentunya subjek yang dijadikan penebaran berita hoax, seorang tokoh nasional, seorang Presiden Republik Indonesia kelima, yang tentunya kita harus hormati bersama, dan PMI tentunya punya prinsip kepalang merahan, netralitas, dan itu tidak boleh dipermainkan di kemudian hari. Betul kata tadi Mbak sampaikan, ini mudah-mudahan menjadi efek jera bahwa tidak boleh bermain-main dengan institusi yang punya tanggung jawab besar terhadap pelayanan publik, pelayanan kemanusiaan, begitupun juga terhadap tokoh yang tentunya punya kontribusi besar bagi negara kita gitu. Oke. Nah, biasanya kalau sudah ada pelaporan secara hukum begini, kita lihat di media sosial barang buktinya tanda kutip ini kan biasanya suka dihapus oleh yang bersangkutan. Kalau dari amatannya Pak Henry dan Mas Arya, saya akan tanya masing-masing. Kalau dari Pak Henry dulu, akun ini apakah masih ada unggahan media sosialnya? Apa sudah di take down oleh masing-masing akun, Pak Henry sejauh ini? Meskipun sudah mereka hapus, ya, tapi kepolisian negara RI gerak cepat, ya. Mereka sudah menyimpan itu, sudah disimpan. Itu satu. Yang kedua saya perlu tambahkan, ya, bahwa bukan saja karena ini Ibu Mega, ya, jadi supaya tidak sembarangan dengan PDI Perjuangan, bukan itu.
tapi termasuk pendidikan hukum, pendidikan politik kepada bangsa ini. Karena kita tahu sendiri yang namanya hoax ini udah luar biasa gitu. Jadi pelajaran untuk semua bahwa hoax itu menimbulkan perpecahan, hoax itu menghambat pembangunan, hoax itu mengacaukan segala-galanya. Jadi supaya paling tidak ngerem atau kalau paling tidak berhenti. Dan banyak yang mengatakan bahwa ini nanti selesai dengan materai yang Rp10.000 enggak, buat saya enggak. Permintaan maaf, mewek gitu. Nah ini yang membuat orang jadi ngelunjak gitu ya. Bikin aja deh, paling ntar kita juga diperiksa sama polisi, kita tanda tangan pernyataan permintaan maaf sambil nangis-nangis selesai. Enggak, sama saya enggak. Lo boleh nangis darah, kalau enggak saya tetap akan tuntut itu sampai kemanapun gitu. Oke, ditangkap tadi poinnya dari Pak Henry juga Mas Arya, intinya yang diharapkan adalah ada efek jera terkait dengan pembuat berita hoax ini dan saat ini prosesnya masih di pihak kepolisian. Terima kasih atas waktunya Pak Henry Yosodiningrat, advokat senior yang juga politisi senior PDIP. Terima kasih juga Mas Arya Sandiyuda, Kabid Kerjasama dan Kemitraan PMI DKI Jakarta. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore Mbak Frida. Sehat semua ya, terima kasih.